Ya, tapi kan itu masih dalam taraf-taraf horizontal ya, yang dengan tuturkan tentang bla 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 tadi ya. Bab ilmu pengetahuan pun, sains pun ada pseudo-sains. Nah, sains dan palsuan tetap berkembang terus. Kapan-kapan jenengan bahas itu nanti saya kasih ayatnya ya. Cuman ini saya mau istirahat. Yang tentang ini di 1 Petrus 1. Catat dulu di 1 Petrus 1. Ya, 1 Petrus 1 mungkin oke, saya catat. Begini Mas saya mau istirahat sebentar. 1 Petrus 1 ayatnya belum selesai. Ayatnya mulai 1 perikop aja lah. Nanti terutama panjenengan menggali tesisnya para nabi itu dari 9 sampai 12. Itu yang inti di situ. 1 Petrus 1 ayat 10 jenengan gali berulang-ulang ya Dek ya. Dek Max sama Adit. ya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bapak sama-sama banyak bersilaturahmi. Ya, Pak Makmulius sebentar tahan dulu. Bisa saya minta nomor WA ditaruh di private chat Bang Makmilianus di private chat, nanti ya saya aja yang bisa baca. Baik. Siap Pak. Siap Bang Adit. Ya. Oke. Untuk Bang Stephen, terima kasih. Begini Bang Stephen, saya tambah sedikit ya, setengah menit. Begini, mungkin Bang Stephen itu yang maksud itu yang dibahas selama ini di Islam itu mungkin masalah khilafiyah, mungkin maksudnya ya. Jadi tidak terlalu tinggi. Kalau yang tertinggi itu yang kita bahas itu ya hanya satu, ya konsep ketuhanan itu tadi, ya kan? Itu aja sih yang tertinggi. Kalau kita bicara ribut masalah apa itu, bagaimana cara beribadah, mungkin itu yang dianggap horizontal tadi ya oleh Bang Stephen itu. Nah, mungkin yang dimaksud kalau vertikal itu ya masalah konsep konsep ketuhanan. Nah, kalau dalam Islam jelas konsep ketuhanan itu ya sudah jelas dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Nah, sementara konsepnya Yudaism juga ya sama dengan kami gitu loh. Makanya orang Islam itu sama orang Yudaism itu tidak bisa berdebat. Yang bisa berdebat hanya Kristen sama Islam saja. Seperti itu, ya kan? Jangan selama ini ya, ya itu, ya yang makanya orang Yahudi sama orang Islam tidak bisa berdebat karena konsep ketuhanannya sama gitu loh. Tapi yang uniknya justru orang Kristen itu yang mereka itu malah mendebat orang Islam gitu kan? Kenapa mereka tidak mendebat Yahudi? Nah, sementara kitabnya Islam itu sudah menyucikan apa yang dituju orang Yahudi terhadap Bunda Maria itu tadi kan, yang bahwasanya ya kan orang Yahudi itu kan katanya menuduh kan bahwasanya Bunda Maria itu seorang yang berbuat zina gitu loh. Maka dengan datangnya Al-Quran dikatakan menyucikan Bunda Maryam tadi kalau dalam Al-Quran ya, bahwasanya saudara perempuan Harun bukanlah seorang pesina, itu disucikan. Demikian juga Nabi Isa dikatakan bukanlah seorang anak dari hasil pesina, itu disucikan juga. Nah, kok ujuk-ujuk kalian kok malah mendebat kami, sementara kami itu ya datang dengan Al-Quran ini ya menyucikan apa-apa yang dituduhkan kepada para nabi yang tidak pada tempatnya, ya seperti tadi dikatakan ya, ilustrasi dalam Maklianus tadi dikatakan bahwasanya nabi ini telanjang gitu loh. Al-Quran datang ya justru dengan sebaliknya menyucikan gitu. Jadi kenapa kami yang di depan, justru Anda itu berdebat orang Yahudi sana kan, seperti itu. Bagaimana kira-kira Bang Milianus? Iya kan? Iya. Ya dia sih ya, kalau saya sih ya mungkin simple ya. Karena kan memang Allah sudah gambarkan ya, walan tarzo'an kal Yahudu sih ya udah susah. Ya kan? Lan ini masuk ke dalam fi'il mudhari itu sudah abadan maknanya gitu kan. Sudah nafi abadan, artinya sudah tidak bisa tawar menawar, sudah pasti seperti itu. Makanya paling tidak ya saya tadi kan kadang-kadang ya teman-teman apologet yang lain saya lebih banyak masuk dari Alkitab gitu kan. Masuk dari Alkitab, saya mencoba agak kuatin di ini, misalkan ya saya selalu agak ini kan bahwa para nabi sebelumnya itu menjalankan ibadah yang sama dengan Nabi Muhammad, misalkan sholat, puasa. Saya coba sebutkan ayat-ayatnya gitu kan, Nabi Ibrahim dan sebagainya itu ayatnya semua ada gitu kan. Kemudian mereka juga Muslim,
kadang dibilang Muslim, kadang Aslama gitu kan, atau Islam. Nah, itu ayatnya semua ternyata ada di Al-Quran gitu kan. Artinya ketika memang ada kesamaan yang mereka suka mengartikan bahwa Al-Quran menjiplak gitu kan, atau dulu Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad pernah nanya kepada orang ajam, bahkan termasuk juga kepada pendeta Yahudi. Nah, ini tertolak semua gitu kan, tertolak semua. Artinya ada kesamaan wajar karena mungkin sisa-sisa yang asli masih ada, dan karena Tuhannya sama gitu kan, otomatis isi dan pokok-pokoknya itu nggak jauh beda gitu, pokok pengajaran dan ajarannya gitu. Makanya sekarang saya kayaknya lebih senang ya coba mendekatkan antara Al-Quran dengan dengan fenomena keilmuan lah gitu kan. Nah, ini menunjukkan satu sebagai jawaban terhadap yang menuduh bahwa Al-Quran dibuat oleh manusia atau misalkan Nabi Muhammad gitu kan. Dan yang kedua, ternyata ya Al-Quran sudah jauh menjangkau gitu kan, jauh menjangkau dari yang apa yang kita pikirkan atau dari orang yang sebelumnya dan pastinya akan datang. Terakhir saya di channelnya Pak Emen itu menjelaskan surat Al-Kahfi yang menceritakan tentang ekspedisi Zulkarnain itu ke barat dan ke timur ya kan. Nah, ini termasuk yang sering dipertanyakan biasa, kata-kata ainin hamiah yang lumpur hitam itu ya. Iya, itu saya betul. Itu saya kemarin sudah coba berikan jawabannya. Nah, yang unik itu saya justru malah yang ke timur, Bang Adit. Ekspedisi ke timur. Di Al-Quran itu disebutkan bahwa bertemu dengan bertemu dengan satu kaum yang tidak berpakaian, yang tidak terlindungi, ya kan? Yang ini di sini surat Al-Kahfi ya kan, ayat 90. Hatta idza balagha matla syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahu min duniha sitran. Ya kan? Intinya di paling terakhir itu yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari. Artinya mereka belum berperadaban, satu belum punya tempat, ya kan, artinya mungkin masih nomaden. Yang paling penting itu dia tidak berpakaian telanjang, artinya dia tidak punya rumah dan baju, ya. Dan saya kemarin tuh menganalisa ya, dan saya dari guru-guru saya itu, ada kemungkinan ini bisa saja loh, karena yang paling timur itu kan Irian atau Papua. Ya kan, mungkin saja waktu itu Zulkarnain sampai ke Irian. Bahkan kata Irian sendiri itu kalau diteliti itu dari bahasa Arab, Urianan, artinya telanjang. Sama seperti mungkin waktu penjelajah dunia di Portugis, siapa ya namanya, menemukan benua Amerika, Alexander apa itu ya? Iya ya. Iya, ingat kan? Ya kan dia bertemu dengan dengan satu kaum lah di sana ya kan. Dia pikir karena mukanya kayak orang India, dia bilang Indian, are you Indian kan gitu ya. Makanya terkenal sampai sekarang Indian ya, karena mukanya mungkin ya mirip Indian. Nah, kalau ini mungkin karena mereka telanjang, bahasa Arabnya itu Urianan gitu kan, Urian, mereka telanjang gitu kan. Nah, ini bukan, inilah analisa. Yang poinnya saya ambil adalah Nabi Muhammad boro-boro tahu Indonesia, apalagi Irian atau Papua gitu kan ya. Nabi Muhammad itu mungkin kita kenal sebagai pedagang ya, antara Syam ya kan, kemudian Yaman gitu kan, Mekah, Madinah, itu kurang lebih lah lingkupnya itu. Dia boro-boro ke ke yang paling barat. Nah, Ainin Hamiah itu saya coba tanyakan dan diskusikan tuh, maknanya bukan laut lumpur hitam gitu kan, tapi tapi sumber panas, tempat panas. Jadi setelah ada diteliti, nanti saya kasih linknya ya, Bang Adit.
melihat ya kan ekspedisi ke sana, memang ada satu tempat bukit lah. Di situ tuh semuanya panas. Jadi lahar keluar yang menyembur-nyembur gitu kan. Kemudian orang nggak bisa ke situ, panas gitu kan. Nah itu ya ibaratnya kan bumi bulat lah. Matahari itu terbenamnya di situ. Namanya Juzur istilahnya kepulauan Hawaii, Juzur Hawaii di Amerika ya, negara Amerika. Ya, Amerika punya. Betul. Jadi kalau kita simpelnya cek bahwa terbenamnya matahari di mana, kalau di YouTube ya pasti di Amerika, gitu kan? Nah posisinya di mana? Ya setelah dicek itu di jujur apa istilahnya Hawaii itu, di kepulauan Hawaii, di pulau yang memang tidak berpenghuni, gitu kan? Boleh ntar saya bagikan linknya. Nah ini kan benar-benar bahwa Masya Allah gitu, Subhanallah, Allah ini istilahnya ini cerita zaman dulu, ceritanya tentang apa namanya Zulkarnain, ya kan, tapi bisa dibuktikan sekarang gitu kan. Yang sudah pasti Nabi Muhammad ya nggak tahu ini menunjukkan tentang apa. Artinya saya coba tadi membahas Al-Quran dan Alkitab ini dari sisi ini gitu kan, mudah-mudahan menjadi perenungan dan pencerahan gitu kan, mana yang kasarnya bisa terbukti gitu kan, mana yang tidak terbukti lah. Tapi kalau masalah ketuhanan sih sebenarnya kan simpel, tapi memang agak dipersulit gitu kan. Kalau umat Islam kan simpel banget kalau masalah ketuhanan gitu kan, sangat simpel lah ibaratnya. Artinya ya dengan surat Al-Ikhlas ditambah beberapa surat yang lain sebenarnya udah selesai gitu kan. Sudah selesai ya Allahnya seperti apa. Kalau saya sih pernah mendengar tentang keesaan atau ketuhanan lah, mas, keilahian Allah itu ada Buya Syakur ya. Saya simpel jawabannya, itu masalah rasa. Kalau dia masalah rasa aja Tuhan itu, dalam arti ketika Tuhan menampakkan diri lah, kalau dilihat berarti itu Tuhan terpaku dengan dimensi. Beliau di sini berarti tempat lain tidak ada, gitu kan, simpel. Tapi kalau Allah kan memang mukhalafatun hawadisi, artinya tidak sama dengan yang diciptakannya dan tidak terbatas dengan dimensi. Makanya di Al-Quran kan banyak sekali ayatnya bahwa Allah itu ada di bumi, ada di langit, gitu kan, dan banyak sekali ayat bahwa misalkan tentang ayat Allah aqrabu min hablil warid, misalkan Allah lebih dekat dari urat nadi. Artinya kemanapun kita menghadap, di situ ada Allah, dan kemanapun kita bergerak, Allah sangat dekat dengan kita. Ketika kita berdoa merasa bahwa Allah melihat kita, ya itulah Allah gitu kan. Dan tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa divisualisasikan gitu kan. Ketika akal kita memvisualisasikan, kalau Sayyidina Ali bilangnya bahwa sudah menduakan, itu pun sudah menduakan, sudah mensyirikan gitu kan, bahwa itu adalah Tuhan ciptaan akal gitu kan, bukan Tuhan sebenarnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah Fadid. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih, luar biasa pemaparannya. Dapat ilmu lagi nih. Oke, mungkin karena ada yang bergabung ini, saudara saya Bang Mandro, saya sapa dulu. Selamat sore Bang Mandro. Sore di Ya. sore semalam di ya. Oh, Saya iya. ini di tempat Farhan diundang. Oh ya. Jadi udah masuk enggak duluan. Enggak apa-apa sih Bang Mandro. Kebetulan Iya, iya. malam sih rame juga sih. Oh ya. Apa? Saya nggak Dicari bisa para- lihat masuk di Zoom-nya Farhan. Oh, enggak apa-apa, santai aja. Kebetulan dicari Ramadan Raja gitu loh. Kepingin ketemu di sini katanya. Oh ya. Makanya saya coba kontak Bang Mandro, tapi ya Bang Mandro lagi sibuk, ya enggak apa-apa lah, enggak usah. Oh, Santai aja. apa masih emosi apa dia? Kalau emosi jangan dulu. Mungkin ada mau lanjut diskusinya mungkin ya. Ya nggak apa-apa sih. Kalau saya santai. Kalau kemarin itu kan ya biasa lah kan. Kalau ada sedikit tinggi tensinya ya kan, biasa itu. Nah, tapi ngomong-ngomong ini kita kembali ke tema Bang Mandro, bahwasanya kan Iya, iya. sering teman-teman Kristen itu kan sering menanyakan
di mana sih keberadaannya Tuhan orang Islam itu, apa sih bentuk dan wujudnya kan. Nah, makanya kita di sini ya menjelaskan, kita sebagai umat Islam itu ya hanya mampu menjelaskan itu ya sebatas kitab suci itu saja, di Al-Quran itu saja. Ya, jadi kita ya tidak berani melampaui yang tertulis gitu loh. Kami ya di dalam Islam kan hanya ya, sebatas disuruh berpikir akan apa ciptaan-ciptaannya itu tadi. Jadi ya itu aja sih jawaban kami. Soalnya karena memang Tuhan kami tidak setara dengan makhluknya gitu. Tahu lagi kalau di kalau Tuhan mau mandro kan mungkin banyak bisa dilihat atau sebagainya gitu loh. Ya itulah bedanya Tuhan Tuhan kita kan. Iya, kita saling menghargai sama lain aja. Kalau kita mempertanyakan Tuhan orang Kristen juga susah juga dijawabkan, katanya ya dibilang Yesus itu juga Tuhan, Allah juga Tuhan, Bapa juga Tuhan. Tapi ketika kita tanya itu, ketika Yesus meninggal ya yang meninggal itu jasadnya, ya rohnya itu ya roh Tuhannya tidak meninggal, ya oke lah kita terima, tidak masalah kan. Silakan Pak Maru, mungkin ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan mumpung ada Ustadz ini Pak Milianus ini tentang Tuhannya Islam. Tadi saya dengar Pak Milianus itu jawabannya bagus-bagus ya, dan sebenarnya pemahaman Kristen pun seperti itu Pak. Kadang saya mendengar juga dari pernyataan Muslim itu tidak seperti yang dijelaskan Pak Milianus ini. Tadi ada kalimat dikatakan bahwa Allah itu bisa sangat dekat dengan kita kan begitu ya, seperti urat nadi kita kan gitu ya. Nah, tapi kita tidak bisa menggambarkan bagaimana eksistensi keberadaan Allah itu sendiri karena itu di luar jangkauan akal manusia kan begitu. Jadi saya mendengar tadi itu bagus banget itu. Nah, cuman tadi yang dikatakan Bang Madi tadi kan, ya banyak juga sebenarnya Kristen itu yang keliru ya. Kalau saya tadi itu bahasa saya dengan Alkitab yang diterangkan Bang Milianus tadi persis sama itu. Karena Allah itu memang tidak bisa dilihat. Allah itu tidak terjangkau gitu ya. Dia berada di luar ruang dan waktu. Nah, ketika kita berbicara Yesus, nah ini yang menjadi bahan diskusi yang terus diperdebatkan. Ya karena apa? Karena kita berangkat dari pemahaman yang berbeda. Ya tentu Yesus itu kelihatan orang dia sudah menjadi manusia, kan begitu. Nah, pertanyaannya yang menjadi manusia ini siapa? Kan begitu kan? Nah, di dalam kekristenan dikatakan di sana adalah firman menjadi manusia, kan begitu. Nah, kita harus kembali lagi ke arti dari firman ini. Nah, menurut kacamata Al-Quran bahwa firman ini adalah ciptaan. Nah, ini kita berangkat lagi dari dasar perbedaan. Kita nggak bisa lagi melanjutkan diskusi kalau di situ sudah ada yang berbeda. Kita harus samakan dulu pemahaman. Mungkin Pak Milianus bisa menjelaskan, apakah firman itu ciptaan, Pak? Atau gimana, Pak? Baik Pak, terima kasih banyak. Pak, saya juga ini Pak, masih bodoh Pak, masih sangat sedikit aja, cuma sedikit banget bisa memberikan pemahaman ya, mungkin masih banyak salahnya daripada benarnya. Tapi sedikit tadi Pak, mohon maaf pertanyaannya agak kurang jelas Pak, mohon maaf. Iya, kan apakah firman itu ciptaan atau diciptakan gitu Pak? Mungkin saya jabarkan dulu sedikit Pak ya. Baik, kan begini Pak, kalau ciptaan itu berarti dari yang tidak ada menjadi ada, kan begitu Pak ya. Misalnya Allah menciptakan bumi. Bumi ini kan tadinya belum ada ya. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, sebelumnya Allah itu sudah memiliki firman. Artinya firman itu sudah ada. Nah, yang sering keliru di pemahaman yang saya dengar ya, dari pemahaman teman-teman Muslim, bahwa firman itu menjadi bumi. Kan begitu ya, dikatakan menjadi seolah-olah. apa Pak? Contoh ya, firman menjadi bumi. Firman menjadi gunung misalnya ya, firman menjadi ciptaan lah misalnya. Itu kan sebab akibat dari berfirman. Nah,
kok bisa dikatakan firman ini berubah menjadi bumi? Nah ini yang kesalahan yang berbeda, mungkin bukan kesalahan ya, mungkin pemahaman ya. Pemahaman yang berbeda menurut pandangan iman Kristen, bahwa firman itu bukanlah ciptaan. Karena firman itu sudah ada sejak kekal, Pak, bersama diri Allah. Allah itu selalu berfirman, kan begitu. Sebelum dunia ini ada, firman itu sudah ada, Pak. Kan setuju kita, Pak ya? Nah, artinya ciptaan itu adalah dari ketidakadaan menjadi ada. Jadi artinya ciptaan tidak berasal dari unsur Allah yang berubah menjadi sesuatu, tapi berasal dari ketidakadaan. Nah, kalau kita berbicara hakikat ya sesuai topik keberadaan Allah, kalau di dalam Islam kalau nggak salah apa dejat ya Pak ya, mungkin ada juga perbedaannya yang dengan yang lain. Itu yang mau saya katakan Pak. Apakah firman itu ciptaan atau bukan gitu Pak? Baik. Tadi juga sempat ditanyakan ya Pak sama Pak Stephen ya. Jadi kalau yang saya pahami bahwa bisa dibilang sih termasuk ciptaan ya yang saya pahami. Walaupun persisnya kalau Al-Quran menyebutkannya itu diturunkan ya, hampir semua ayatnya menunjukkan diturunkan. Misalkan ya saya sebutkan di Al-Baqarah ya surat 241. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Artinya, dan berimanlah kamu kepada apa yang dalam kurung Al-Quran yang telah aku turunkan. Kemudian juga misalkan di surah Ali Imran ya surat 3 ayat 3, nazzala alaikal kitab, dia menurunkan kitab dalam Al-Quran kepadamu dalam kurung Muhammad gitu. Jadi yang saya pahami bahwa ini sedikit tentang seperti apa sih mungkin perjalanannya Al-Quran itu, yang saya pahami sesuai misalkan di dalam surat Ar-Rahman ya, disebutkan bahwa Al-Quran itu memang pertama semua diturunkan sekaligus di Lauh Mahfuz ya. Ini saya harus sampaikan juga sih dari lihat agak banyak ya. Ya, kita sederhanakan aja mungkin Pak. Kalau mengenai Al-Quran kan nanti ya, jadi yang saya pahami adalah Al-Quran itu Allah turunkan sekaligus di Lauh Mahfuz. Nah baru setelah itu sudah turun, baru diturunkan secara bertahap atau tercicil menyesuaikan dengan kondisi yang ketika Nabi Muhammad istilahnya hidup gitu kan Al-Quran itu menjawab dari pertanyaan yang sekelilingnya atau menentukan hukum dari yang kejadian yang ada selama 23 tahun. Jadi ketika di Mekah 10 tahun, di Madinah Mekah berarti 13 tahun kalau nggak salah, kalau kebalik, kemudian di Madinah 10 tahun. Seperti itu Pak. Jadi dia kalau bahasanya Al-Quran itu diturunkan sih ya. Tapi kalau harus milih diciptakan atau bukan, saya mungkin lebih bisa cenderung mengartikan juga diciptakan, karena setiap yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ciptaan seperti itu. Ya, nah, ini sebenarnya perdebatan ini tuh sebenarnya pemahaman aja sih Pak. Kuliah lah. Kita masuk kuliah itu jadi, antar mazhab juga selalu dibicarakan nih. Ya, maksudnya kan kalau kita membahas sesuatu, ya. Pak Manto sedikit mungkin saya ingin tambahkan Pak Maaf. Kan ini poinnya yang Bapak maksud mungkin kan ada kata-kata kalau di Al-Quran itu kalimat ya, misalkan di surat Maryam ya menjelaskan tentang Nabi Isa itu kalimatnya Allah menentukan kalimatnya ya kalau salah ya. Nah ini tadi saya sudah sampaikan juga sih sama Pak Stephen, kata kalimat itu sebenarnya tidak spesifik atau spesial untuk Nabi Isa, Nabi Adam, ya mungkin bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi yang lain gitu kan. Mungkin saya runcingkan Pak ya. Sebelum Adam ada, kan begitu ya. Sebelum manusia ada, kan firman itu sudah ada kan Pak? Betul nggak? Sebenarnya mohon maaf nih, karena
Islam itu, Atau firman Nah, itu apa istilah dulu fir- gitu Pak? nah gitu. Kalau di Islam itu tidak dikenal Pak istilah firman ya. Istilahnya kita kenalnya itu wahyu sih ya. Mungkin lebih sering kita mendengarnya wahyu Allah yang maksudnya Al-Quran. Makanya mungkin yang Bapak maksud ini apa nih gitu kan, kita Kan maksud saya begini, takutnya Pak. salah Sebelum- persepsi. Ya, sebelum Al-Quran ada, kan Allah sudah pernah berfirman toh. Bisa ditangkap kan? Artinya kan Al-Quran muncul di dari tahun 600, tahun 700. Sebelum Baik. itu kan Allah sudah memiliki firman kan? Mungkin Contoh, ya. firman atau wahyu-wahyu ke nabi-nabi sebelumnya Pak. Nah, betul, itu maksud saya. Ya, siap. Nah, artinya firman itu bukan baru ada sejak Al-Quran turun kan begitu. Maksud saya ini kan Ya. tentang keberadaan firman, keberadaan Allah, keberadaan suatu hakikat Allah. Artinya sebelum dunia ini diciptakan sudah ada malaikat atau iblis kan begitu ya. Di situ kan Allah juga sudah memiliki firman. Kan begitu. Nah, disinilah Wah, maksud jelas. saya kita Kita harus biar mudah-mudahan ketemu titik temunya ya. Mudah-mudahan. iya. Jadi kita bukan berdebat tentang mana yang benar dan salah, enggak. Kita mau mempelajari makna kata itu, Pak. Ya kan? Baik. Pemahaman tentang firman ini gitu. Kalau kita sudah sepakat, baru bisa kita lanjutkan pengertian diskusi tentang Alkitab dan Al-Quran kan begitu, cari pendekatan kan. Nah, kalau menurut Betul. iman Kristen, ya kalau dikatakan bahwa firman itu adalah perkataan Allah gitu ya, atau suara Allah, atau kalimat Allah, ya mungkin banyak bahasa istilah-istilah gitu ya. Artinya firman ini sebelumnya sudah melekat pada diri Allah. Setuju Pak ya? Sudah melekat pada diri Allah ya. Iya, sudah ada sebelumnya pada diri Allah kan begitu. Allah kan selalu berfirman. Contoh, sembahlah aku kata Allah kan. Allah kan berfirman kan itu. Ya, siap. Ya, artinya kan itu kan firman Allah. Nah, artinya firman Allah ini atau suara Allah ini atau perkataan Allah ini sudah ada pada diri Allah kan begitu. Setuju nggak Pak? Ya. Nah, Ya. Kalau iman Kristen melihat bahwa sesuatu ciptaan tidak mungkin melekat pada diri Allah. Setuju nggak Pak? Baik. Nah, artinya kalau firman sudah bersama-sama dengan Allah sebelumnya, sudah ada pada diri Allah, tidak mungkin firman itu adalah ciptaan. Ciptaan adalah sebab akibat dari berfirman. Kan begitu Pak? Nah, itu makanya kenapa dikatakan firman itu adalah ciptaan. Kalau dikatakan bahwa firman itu adalah ciptaan, semuanya nanti menjadi Allah, kan begitu Pak? Kan tidak mungkin kan? Nah, contoh mungkin saya analogikan Pak. Saya analogikan ya Pak. Saya kan memiliki suara Pak. Nah, suara saya kan sudah ada sejak saya lahir kan? Betul nggak Pak? Artinya suara saya selalu bersama-sama dengan saya. Kemanapun saya pergi, suara saya tetap melekat kepada saya. Sehingga saya dikatakan hakikatnya saya adalah manusia. Nah, mengenai Allah ya tentu, karena dia ada Allah yang hidup. Pak Chandro, misalkan tadi kan awal kan suara Bapak. Nah, kalau suara Bapak misalkan sudah berbentuk menjadi sebuah lagu, kan suara Bapak tuh. Iya, Itu lagu betul. ini Bapak juga? Atau Itu ciptaan Bapak? menggambarkan siapa saya, tapi saya tetap tidak kehilangan suara kan begitu Pak. Contoh Iya, begini betul, Pak. cuman lagunya itu Contoh sudah begini. menjadi ciptaan kan? Iya, contoh begini Pak. Hmm. Ya boleh sih, boleh juga dengan suara atau menulis buku gitu Pak ya. Itu kan pikiran saya limpahkan kepada Ya. buku Ya. kan begitu, dan bisa dilipat gandakan kan begitu kan. Ya. Artinya, atau beginilah Pak, di Zoom ini kan Bapak kita berbicara Pak ya, ya kan. Baik. Saya kan di rumah Pak, tapi Bapak bisa mendengar saya kan melalui suara saya kan. Iya. Suara saya ini sudah berada di wujud yang berbeda. Misalnya di StreamYard ini kan Pak.
Nah, kalau saya berbicara tentang apapun juga, itu sudah menggambarkan siapa saya, Pak. Bapak menilai saya dari perkataan saya. Kan begitu. Ketika saya misalnya marah-marah atau apa, pasti Bapak menilai saya dengan hal yang buruk kan, negatif. Ketika saya mungkin bernyanyi dengan bagus atau berbicara tentang 8 bahasa, mungkin Bapak menilai, wah, hebat nih orang ya, bisa 8 bahasa kan begitu. Contohnya itu, Pak. Artinya suara saya menginterpretasikan siapa saya gitu, Pak. Tapi saya berbeda dengan suara saya, tentu berbeda. Saya memiliki tubuh kan, berpakaian gitu kan. Sedangkan yang Bapak dengar di situ hanya seperti gelombang suara saja yang memiliki gambar, kan gitu, Pak. Tapi suara saya, lanjut, Pak. Apa namanya, agak kepotong. Saya paham sih maksudnya Bapak ya, mengarahnya kemana ya. Tapi makanya kadang-kadang saya kalau membahas tentang ketuhanan dengan ya teman-teman dari Kristen itu, saya sendiri suka agak pusing ya. Mohon maaf, maksudnya saya itu adalah ya karena ya selama ini keimanan tentang ketuhanan di dalam Islam itu simpel sekali gitu, Pak. Simpel sekali. Artinya ya saya sedikit lah mungkin saya bacakan seperti apa sih Tuhannya orang Islam itu. Enggak, Pak. Itu memang yang paling simpel. Benar, Pak. Saya potong dikit, Pak. Mengenai ketuhanan, kita bisa lanjut setelah pemahaman kita ini, Pak. Paham apa Ya, sepaham dulu gitu, Pak. Artinya kan Bapak tujuannya bahwa intinya entar firman ini akan berwujud menjadi manusia yang sebenarnya adalah satu kesatuan gitu kan. Intinya kan ke situ ya. Tapi kita harus berat ini, Pak. saya menerimanya ya kan, karena tadi kalau saya contohkan atau saya compare di dalam Islam ya, kalau di Islam bahkan ada salah satu sahabat Nabi itu bilang man sifat tahu intinya dalam bahasa kita, barang siapa yang mensifati Allah faqad sannahu, maka dia telah menduakannya. Ini baru mensifatinya saja loh, Pak. Contoh misalkan, Allah itu maha, saya ingin mendengar kesimpulannya di ajaran saya ini ya kan, di ajaran saya. Jadi misalkan saya, Allah itu maha tinggi. Nah kadang-kadang karena pengalaman kita melihat tentang tinggi, seakan-akan akan membandingkan dengan kondisi kemanusiaan kita. Nah kalau menurut sahabat Nabi Sayyidina Ali itu dibilang itu aja sudah menduakan, karena secara otomatis akal kita yang akan berbicara. Apalagi mohon maaf sampai misalkan mewujudkan, sampai katakanlah membentuknya dan lain sebagainya, misalkan itu sudah lebih dari mensifati. Jadi agak berat banget buat saya ketika harus katakanlah menerima firman itu memang satu-satunya benar-benar menyatu dengan Tuhan, itu Tuhan juga gitu. Agak berat saya menerimanya gitu loh. Saya intinya yang saya ingin sampaikan seperti itu gitu, karena jadi karena mungkin karena terbiasa kesimpulan dalam pemahaman ketuhanan dalam Islam itu, ketika Bapak menyampaikan begitu susahnya kelihatan, agak kelihatan misalkan susah pengen meyakinkannya itu, aja saya ikut pusing juga gitu. Saya mengerti, Pak. Jadi mohon maaf kalau tidak ini. Begini, Pak, saya mencoba menjelaskan. Jadi begini, Pak. Sesuatu yang sulit dikatakan sulit karena tidak memahami. Sesuatu yang sulit setelah dipahami itu menjadi hal yang sederhana, Pak. Sebenarnya poinnya di situ. Mungkin ketika kita kecil, anggaplah kita belajar SD, kemudian dikasih pelajaran tentang apa ya, mungkin integral gitu ya, kalkulus, yang pelajaran SMA. Nah, tentu dia akan mengatakan, oh ini sulit sekali, bingung gitu ya. Karena apa? Dia masih SD. Tapi setelah dia SMA, dia mempelajari, kemudian memahami, oh ternyata sederhana. Artinya kan, karena ketidakpahaman itu sehingga kita mengatakan itu sulit. Ketika kita mencapai titik pemahaman,
bahwa itu adalah sederhana. Tentu kita bisa katakan kompleks dan sederhana karena memang perlu pemahaman, kan begitu Pak. Nah, saya sebenarnya mengenai ketuhanan itu tidak bisa diganggu gugat sebenarnya ya, apalagi masalah keimanan. Saya mencoba untuk memahami pengertian dengan atau makna kata gitu Pak. Kalau mengenai ketuhanan atau keilahian gitu ya, nanti kita belum bahas lagi Pak tentang standar yang dipakai di Al-Quran atau di Alkitab. Karena selama ini kita ini memakai cara berpikir yang berbeda Pak. Seperti makna kata Tuhan gitu ya, makna kata Allah itu pun berbeda Pak. Jadi kita harus memakai standar Alkitab untuk memahami Alkitab. Mari kita pakai standar Al-Quran untuk memakai Al-Quran. Karena kerangka berpikirnya berbeda Pak. Salah satu contoh yang tadi Pak, firman itu Pak. Kita belum sepakat di sana, terus dibawa ke ruang diskusi, yang nggak akan nyambung Pak. Betul. Begitu Ya setuju Pak makanya ya? Mandro, kenapa katakanlah memang ya ini sesuai dengan Al-Quran sampaikan, ya kan, bahwa Alkitab itu ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ya, seperti itu disebutkannya kan seperti itu dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 75 dan 79, dikuatkan lagi dengan ada surat yang lainnya juga. Ya itu dia Pak, saya potong dikit Pak. Nah ini Memang berbeda Pak, memang berbeda tentang Al-Quran dan Alkitab Pak. Karena Alkitab itu tidak ditulis oleh satu orang atau misalkan didikte kepada satu orang, kemudian dicatat, tidak seperti itu Pak. Itu nah, justru sebenarnya mohon maaf nih Pak Mandro ya, mohon maaf sekali. Ya. Justru karena ada banyaknya versi katakanlah penulisannya itu gitu kan setahu saya pernah baca dalam bukunya sejarah Injil dan Gereja, ini sebagai buku terjemahan sih ya dari buku bahasa Arab. Itu buku aslinya itu Tarihul Injil wal Kanasiyah ya, sejarah Injil dan Gereja. Kan kalau kita sedikit baca sejarah Injil sendiri, penulisannya kan 33 tahun lah paling dekat penulisan itu baru dilakukan ya. Nah ya kita kan bisa bilang Yesus atau Nabi Isa kan meninggal di usia 33 tahun, penulisannya itu kan baru tahun ke-60 ke atas gitu kan. Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada diskusi juga gitu kan, siapa yang lebih dulu, apakah Markus gitu kan atau Matius dulu nih kan, Lukas atau ini ya kan, seperti apa ya. Bahkan kalau Yohanes sendiri itu kan bisa dibilang seakan-akan kalau dilihat dan dianalisa itu bukan satu orang tapi sebuah tim gitu kan, satu tim. Bahkan ya ada yang mengartikan seperti itu. Nah artinya sedangkan saya membaca bahwa tentang misalkan Rasul Paulus sendiri itu mungkin bisa dibilang sepakat lah, semua orang sepakat bahwa beliau itu tidak pernah bertemu dengan Yesus gitu, kayak dengan Yesus. Ini Pak, kalau masalah itu panjang Pak pembahasannya Pak. Ya betul ya. Ya dia kalau saya dibuat simpel seperti ini Pak. Ini dari 2 ayat atau ada 3 ayat yang menyangkut tentang ada ya tadi ada tangan yang tidak bertanggung jawab merubah Alkitab. Artinya kalau kita lihat minimal kitabnya Markus lah misalkan, itu karena kalau nggak salah Markus ini kan ponakan dari Barnabas. Barnabas ini termasuk salah satu murid juga kan, muridnya Yesus itu kan banyak ya, tidak hanya 12, termasuk di dalamnya adalah Barnabas. Bahkan ada surat-surat ke Barnabas sendiri ya di dalam suratnya Paulus. Itu Markus ini ponakannya Barnabas. Kalau dibandingkan kitabnya Markus dengan kitabnya katakanlah Yohanes, itu jauh Pak. Ada banyak beberapa perubahan. Nah, belum kita membahas tentang kitabnya Barnabas, gitu kan. Artinya dari beberapa versi kitab ini sebenarnya seakan-akan ya, ada saya sendiri ya mohon maaf, ada praduga, ya kan, apakah yang dibakar atau dibuang itu sebenarnya mungkin saja Ya, asli misalkan ya, seperti itu Pak. Begini Pak, kalau masalah itu ya, bisa saya jelaskan Pak. Tapi sebelum berangkat ke sana, maksud saya tadi Pak, tentang sepemahaman kita
bisa saya jelaskan, Pak. Tetapi tergantung kita bisa menerima apa enggak kan begitu ya. Ya kalau 4 Injil itu bisa sama, itu namanya contek bersama, Pak. Menjiplak bersama kan begitu. Sedangkan itu kan ditulis dengan waktu yang berbeda, budaya yang berbeda, zaman yang berbeda, ya kan? Nah, itu nanti panjang pembahasannya, Pak. Termasuk Rasul Paulus pun sangat panjang, itu sangat kontroversi kan. Maksud saya, mari kita memakai standar pemahaman yang sama dalam memahami pengertian-pengertian yang ada dalam diskusi gitu loh, Pak. Seperti tadi kan. Nah, tentang firman itu kan panjang pembahasannya, Pak. Ketika saya katakan tadi, apakah firman itu ciptaan atau bukan, itu sepertinya sulit dijawab begitu. Kalau kami Kristen, jelas, Pak. Ada ayatnya lengkap dengan pemahamannya gitu. Bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, saya beberapa kali bertanya kepada teman-teman Muslim, ada yang berseliweran, Pak. Ada yang mengatakan firman itu diciptakan, ada yang dikatakan firman itu kekal. Ada lagi yang mengatakan firman itu ada yang dikekalkan katanya. Nah, makanya saya bingung kan. Nah, kalau pemahaman di situ belum sama, artinya kita belum bisa melanjutkan diskusi ke tahap berikutnya, Pak. Iya, ya karena Pak. kan begini, Pak ya, apa namanya, maksudnya itulah apa namanya teologi yang menurut saya memang agak sukar lah, termasuk sukar. Padahal kalau dalam Al-Quran kan tentang Nabi Isa sendiri kan sebenarnya sudah jelas banget ya, artinya beliau sebagai hamba Abdullah ya kan, surat Maryam ayat 3-nya kan seperti itu. Atanil kitab, yang diberikan kitab, artinya secara ketuhannya seperti sama dengan kami orang Islam gitu kan. Nah, cuman kan bahkan mungkin misalnya kalau kita baca kisah ya, walaupun dianggap legenda sih memang oleh kebanyakan teman Nasrani, kisahnya Ashabul Kahfi atau Seven Slaver ya kan. Saya berulang-ulang untuk menonton videonya, bahkan memang karena punya CD-nya, itu dia sama banget gitu kan. Ketika berdoanya, kemudian ininya gitu kan, yang menunjukkan ya, walaupun mungkin itu karena dibuat orang Islam kali ya, seperti itu ya. Tapi sih saya menganggapnya bahwa inilah ajaran Kristen yang asli gitu, yang lihatnya ada pada sosok Ashabul Kahfi di awal-awal, karena itu kan sekitar tahun 100 Masehian itu, ya kan. Artinya mereka hidup sekitar tahun itu 100 sampai 200 Masehi lah intinya, kurang lebihnya gitu kan. Yang masih dikejar-kejar gitu kan, artinya ajaran Masehi Kristen itu ini gitu kan belum menyebar dan Enggak, Pak, mungkin itu panjang, Pak, pembahasannya, Pak. pembahasannya memang betul panjang. Iya, itu bisa bahas di lain topik. Maksud saya begini, Pak. Saya Intinya tadi mau maksudnya kalau- merujuk ke kata firman itu loh, Pak. Misalnya, Pak ya, tadi kan Bapak mengatakan bahwa, bisa saya tambah lagi pertanyaan berikutnya kan gitu, Pak. Firman itu dikatakan diciptakan. Kalau firman itu ciptaan, berarti Allah pernah tidak memiliki firman. Kan begitu, Pak? Setuju nggak, Pak? Saya soal dari yang pertanyaan pertama juga tidak sepaham soalnya sih Pak, jadi agak susah ya untuk melanjutkan. Nah, itu makanya. Jawaban saya itu bahwa kita tidak mengenal firman, kita sama sih sebenarnya, kita mengenalnya wahyu. Ya, wahyu bagi orang Islam itu adalah Al-Quran, dan termasuk juga wahyu ke nabi-nabi sebelumnya, yaitu di wahyu Taurat ya kan, Injil dan Zabur, itu termasuk wahyu juga gitu kan. Nah, Itu kan yang kan ditanyakan wahyu, bahwa kita kan memahaminya wahyu Pak, tidak, makanya tadi saya sudah jelaskan di awal, kita tidak mengenal istilah firman. Berarti Kita sering menyebutnya memang Allah berfirman, maksudnya menyebutkan Iya. bahwa wahyu Allah gitu lah maksudnya. Maksudnya merujuk pada Al-Quran gitu. Jadi wahyu firman itu adalah Al-Quran. Jadi
Jadi bukan selain itu. Dan Tapi kalau begini, Bapak Pak. ingin, Bukankah di Al-Quran dikatakan bahwa Allah juga menunjukkan Taurat dan Injil, Pak? Itu bisa dikatakan wahyu nggak, Pak? wahyu juga, Pak. Wahyu juga. Tapi wahyu, bisa nggak diartikan wahyu itu adalah firman? Enggak ya? Ya, kalau saya menganggap firman dan wahyu itu adalah similar ya, atau apa istilahnya, sinonim, persamaan kata, Pak. Persamaan kata. Persamaan Berarti, kata. Nah, itu yang mau saya katakan. Tapi Persamaan Bapak kata. mengatakan wahyu atau firman ini diciptakan gitu, Pak. Iya, diciptakan. Ya, artinya seperti Al-Quran sekarang lah kan. Makanya tadi saya bilang di awal juga saya bilang kalau dipaksakan mengatakan diciptakan mungkin iyalah, tapi Al-Qurannya menyebutkannya adalah diturunkan. Semua merujuk pada Al-Quran itu bahasanya bukan Nah, diciptakan begini, Pak. tapi diturunkan, Pak. Menurut Bapak, Al-Quran itu kekal apa tidak? Tadi sudah saya menjawab ke Pak Stefan ya, sesuai yang ada di, tapi saya harus cari dulu ayatnya ya, termasuk juga ada riwayatnya bahwa Al-Quran ini kekal sampai hari kiamat, Pak. Nanti di akhir zaman nanti, di akhir ketika kiamat sudah mulailah istilahnya, mungkin atau bukan mungkin lah, ketika sangkakala ditiupkan oleh Nabi Israfil, oleh malaikat Israfil, pada saat itu Al-Quran pun akan terangkat. Ketika Artinya, dibuka Al-Quran tidak sudah kekal gitu, tidak Pak. ada lagi, tidak kekal Iya, betul. iya. Karena Ya, kan tadi tapi ketika diciptakan ya kekal, artinya dikembalikan lagi ke Allah. Karena kan ada ayat yang menyatakan bahwa kalau selain dikembalikan Allah itu kepada Allah berarti kekal dong, Pak. ya kita tidak tidak dimusnahkan. tahu, Pak, tidak tahu maknanya, tapi intinya itu akan diangkat bahasanya, Pak. Iya, maksud saya kalau dikatakan tidak kekal, kan di dalam Al-Quran dikatakan sembahlah Tuhan Allahmu, kan begitu. Bukankah itu kekal, Pak? Maksudnya, Pak? Iya, kan tertulis Yang juga di dalam kekalnya? Al-Quran, aku adalah, kan firman, kan itu kan wahyu, Pak. Yang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Iya. sembahlah akulah Tuhan Allahmu, kan begitu. Tentu itu kekal kan, Pak? Kayak gini, ya makanya kan mungkin ada beda angle, ya angle-nya berbeda dalam melihat. Saya melihat wahyu atau firman atau Al-Quran ini adalah tuntunan, ajaran, aturan, gitu. Jadi tidak memaknai bahwa itu sebuah sesuatu yang kita pahami bahwa ya ntar di akhir nanti akan diangkat ya gitu kan. Tapi yang Oke, Pak. kita jalankan itu adalah makna dan isinya. Oke, Pak. Bukan wujudnya lah istilahnya gitu ya. Tidak berkutik di itunya, Pak, gitu, Pak. Angle-nya sih itu kita lihat. Oke, Pak. Kalau menurut Bapak, surga itu kekal apa tidak, Pak? Saya bisa mengartikan kekal, Pak. Saya bisa mengartikan kekal. Kenapa? Mungkin ada yang justru mungkin pertanyaannya ada yang bukan seperti itu, biasanya yang lebih banyak nanya ya. Sudah diciptakan atau belum? Biasanya sih yang ada yang Oh ya, surga ada itu yang sudah ada yang tanyaannya, biasanya ada yang bertanya seperti itu. Tapi kalau yang Bapak tanyakan kekal atau tidak, saya harus mencari ayatnya. Tapi sampai saat ini berdasarkan ayat misalkan dari surat-surat dari surat Al-Waqiah ya, ayat surat yang ke-56, bagaimana menjelaskan gambaran tentang surga, gitu kan, sekilas gambaran tentang surga. Dan di ayat yang lain disebutkan kata-kata kholidina fiha, artinya bahwa innal ladzina amanu wa amilus solihati yadkhulul jannata kholidina fiha, bahwa sebenarnya orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka akan masuk ke dalam surga yang kekal di dalamnya. Jadi mereka kekal di dalam
berarti secara otomatis surganya pun kekal Pak gitu. Saya setuju Pak, kalau di dalam kekristenan juga tentu surga itu juga kekal gitu Pak ya. Ya maksud saya tadi kan itu biar. Nah menurut Bapak surga itu diciptakan apa bukan Pak? Sebentar Pak ya. Pasti diciptakan Pak, karena kalau pemahaman dalam Islam itu masih wallahi makhluk. Ini sesuatu yang selain Allah itu adalah makhluk. Makhluk itu artinya sesuatu yang diciptakan. Kan ada kholik, pencipta, makhluk yang diciptakan. Jadi pasti jawabannya adalah ciptaan, diciptakan. Ya saya setuju lah Pak itu Pak. Baik. Kalau itulah makanya saya berangkat tadi, karena Allah itu tidak sama dengan makhluk kan begitu Pak. Atau sama bahasa yang saya katakan tadi, tidak mungkinlah sesuatu ciptaan melekat pada diri Allah kan begitu Pak. Karena Allah itu kan kekal ya. Kalau kita katakan Allah itu kekal ya tentu dia tidak ada sebab akibat, tidak ada yang menciptakan dia sudah ada dengan sendirinya kan gitu Pak. Betul. Artinya dia sudah di luar ruang dan waktu, dan dialah yang menciptakan ruang dan waktu itu kan gitu Pak ya. Betul. Nah itu maka saya berangkat tadi sebenarnya dasarnya ke situ Pak. Sebelum dunia ini diciptakan, ya Allah itu sudah memiliki firman kan begitu Pak. Sudah melekat pada dirinya. Nah kok bisa dikatakan firman ini diciptakan gitu loh Pak. Kalau firman ini diciptakan, tentu ada masa Allah itu tidak memiliki firman. Atau dengan apa lagi Allah itu menciptakan firman ini? Bukankah dia menciptakan sesuatu dengan berfirman? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa enggaknya agak susah Pak. Ada apa namanya? Ya, sudut pandang sampai kita saat memang. ini ya. Angle-nya. Kalau saya gini Pak, saya pernah membahas ini kepada teman Muslim. Ada yang nyambung juga Pak, tapi saya lihat dasarnya dia juga memahami tentang ilmu kalam Pak, atau yang disebut juga dengan sifat 20 itu Pak. Karena firman itu kan sifat Allah Pak. Betul, kan begitu, betul. Pak? Iya, jadi segala sesuatu sifat Allah itu ya melekat pada diri Allah. Contoh ya, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pengampun, kan begitu. Itu Allah itu maha adil. Nah itu sudah menjadi hakikat Allah gitu loh, nggak bisa dibantah kan gitu Pak. Tidak dibuat Kalau saya, gitu, Pak. Iya Pak, lanjut. Maaf kepotong ya. Kalau saya sih lebih apa ya? Kita kalau merujuknya ke Al-Quran itu sebenarnya lebih bukan ke sifat sih Pak. Kalau saya lebih ke asma. Kita kenal dengan Asmaul Husna. Ya, nama-nama yang baik bagi Allah. Ya, ada yang 99 itu Pak. Walillahil asmaul husna fad'uhu, ya kan? Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya, gitu kan. Bahkan kalau ada di salah satu aliran itu tidak hanya 99, bahkan sampai 1000 asma Allah, gitu kan. Nah memang ada beda, ada ya hampir sama tapi sebenarnya beda tapi tak serupa gitu lah antara sifat dan asma itu Pak. Karena tadi sahabat Nabi Zainal Ali itu dia justru malah ketika kita mensifati Allah itu agak hampir sama dengan menduakan Allah. Jadi unsur kesirikan juga di situ, walaupun hanya pada sebatas mensifati. Tapi kalau asma ini, walillahil asmaul husna, itu memang ayatnya ada dan suruh berdoa dengan itu. Misalkan ya hayyu ya qayyum ya alim, ya kan, ya khabir dan sebagainya. Kurang lebih ada sekitar 99. Menunjukkan sebenarnya itu kebesaran Pak, kebesaran dan zat yang tidak mungkin ada yang sepadan dengan dia, gitu kan. Jadi ketika la ilaha illallah itu, la ilaha maknanya kalau diartikan tidak ada Tuhan saja itu terlalu apa ya, dangkal itu makna. Tapi la ilaha itu, la ilaha tidak ada yang nama yang 99 itu
La ilaha, tidak ada yang maha pengurus, maha penyayang, maha pengasih, maha baik, maha dan yang sembilan itu illallah, kecuali Allah. Ini kan menafikan bentuk apapun, apalagi itu manusia dan lain sebagainya. Karena misalkan ketika itu berwujud manusia atau berwujud apa yang atau Allah diserupakan atau disandingkan dengan selainnya dalam apapun, saya harus agak cari dulu ya, ada ayat yang lebih persis lah. Intinya maksudnya ketika diserupakan itu atau ketika ada Tuhan lain, ini sangat fitrah sekali. Kita akan berpikir sama-sama Tuhan ini pasti ingin saling berpengaruh lah. Kasarnya maksudnya si Tuhan A ada Tuhan B, gitu kan? Ini di antara Tuhan ini akan terbuat pengaruh. Itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi fitrah gitu sudah. Ketika ada dua raja itu ingin saling berpengaruh, mungkin bukan mungkin, termasuk juga dalam Tuhan. Itu ayat di dalam ayat, saya harus carikan dulu tapi ya Pak. Bahkan ada tentang atau mungkin terlalu banyak saya menunjukkan ada ayat tentang Allah Esa ya, dan hoak, bisa dibilang saya istilahkan hoak bahwa Allah itu mempunyai anak gitu kan. Tapi kembali yang awal saya ungkapkan bahwa Tuhan itu tadi soal rasa, ya kan, rasa. Jadi ketika Tuhan itu diwujudkan gitu kan, itu berarti Tuhan itu sama dengan manusia dan begitu kerdilnya Tuhan. Ketika Tuhan misalnya kita sifati bertangan, kita pasti pandangan kita, oh tangan itu punya pengalaman tangan-tangan manusia gitu kan, oh tangannya mungkin seperti ini. Walaupun para ustadz banyak, oh jangan digambarkan, beda. Tapi Ya, Pak, secara saya potong dikit, mau Pak. tidak mau akan seperti Ya. itu. Gitu Tadi kan? pertama Pak, waktu saya masuk kan, Bapak menjelaskan tentang keberadaan Allah itu ya Pak ya. Itu saya setuju 100% Pak. Itu menurut saya, itu ya dan amin Pak. Artinya saya sepakat bahwa itulah yang saya pahami juga Pak. Karena itu berkesesuaian dengan Alkitab Pak. Mungkin orang Kristen berbeda menjelaskan Pak ya, tentang keberadaan Yesus. Itu bisa dijelaskan Pak. Apa namanya, Pak Mandro, mohon maaf bisa langsung ya, maksudnya saya ingin coba langsung Bapak menjelaskan lah. Saya langsung misalkan dengan sosok Saya ambil ayatnya deh Pak. bisa, atau mohon maaf misalkan dengan sosok Yesus yang berbentuk firman sudah menjadi Tuhan, ya kan? Bukan menjadi Sudah Tuhan Pak, menjadi manusia. atau menjadi manusia gitu kan? Iya, Menjadi jadi manusia. kalimat-kalimat seperti itu Secara sering membingungkan Pak. ya, secara langsung maksud saya menganalisa berarti sudah otomatis itu kan. Akhirnya oh ini Tuhannya sudah jadi Nah, manusia. itu yang Tapi mau ada saya jelaskan Tuhan Pak. satu lagi kan gitu kan, dan satu lagi itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhannya manusia sudah seperti itu Tuhan terbatas sekali gitu loh. Dia sudah Ya itu yang mau saya jelaskan. Pernyataan-pernyataan seperti itu ruang sudah dan sering saya dimensi dengar gitu Pak. ya. Ya, Gimana Pak, tapi kalau Bapak Mandu coba nah, itu bisa yang mau saya jelaskan. Mungkin saya ambil dulu tentang keberadaan Allah dalam kekristenan Pak ya. Saya langsung ambil ayatnya aja, mungkin Bapak bisa baca. Saya Atau sebelumnya adik catat. bilang Ya. mau info 15 menit boleh ya Pak ya, karena belum sholat asar. Oh iya, Apa ya, ya, Pak, Pak. 15 Oke, menit aja. oke, baik. Atau ini sebentar aja. Nah, misalnya ya, siapakah Allah? Kan gitu, Pak ya, dalam kekristenan, kan gitu. Nah, ini dipahami dulu, Pak ya. Kata Allah di dalam kekristenan itu bukan nama diri, Pak ya. Tapi Elohim lah, Pak ya. Atau sering disebut sesembahan, gitu, Pak ya. Nah, kalau kita baca misalnya di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, gitu ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, gitu ya, bersemayam dalam terang. Nah, ini salah satu keberadaan Allah. Dia bersemayam dalam terang, bukan tempat terang Pak ya, tapi dalam terang, gitu ya. Kemudian saya baca lagi Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, gitu ya, artinya tidak kelihatan, kan gitu Pak. Kalau kita bayangkan angin atau roh itu kan sesuatu yang tidak kelihatan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Istilahnya gitu, Pak. goib ya. Iya. Gaib. Kemudian 1 Yohanes
1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang. Gitu Pak ya. Allah adalah terang. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 8 atau ayat 16, Allah adalah kasih. Gitu Pak ya. Artinya Baik. Allah itu hakikatnya memang sudah kasih gitu Pak. Dia hanya bisa mengasihi gitu ya. Di samping dia adalah adil kan gitu Pak. Baik. Kemudian Ibrani 12 ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, kan gitu Pak. Makanya dikatakan Allah itu tidak bisa dilihat karena kemahasuciannya, kan gitu Pak. Kalau dia turun ke bumi tentu akan menghanguskan orang yang berdosa. Ya kalau dia bertemu dengan orang yang suci, ya tentu dia menyatu dengan kesucian, kan gitu Pak. Contoh ya analoginya Pak ya. Suatu api, kalau kertas didekatkan ya tentu kertas itu terbakar, kan gitu Pak. Tapi coba kita dekatkan emas gitu kan, dengan api itu, ya emas itu jadi murni Pak, kan begitu ya. Nah kemudian Hosea 11 ayat 9, sebab aku ini Allah bukan manusia, gitu ya. Allah tetap Allah, dia adalah roh, dia adalah terang, dia bersemayam dalam terang. Nah banyak lagi ayat-ayat menjelaskan. Ada lagi yang mengatakan bahwa tidak ada yang seperti aku, itulah artinya Esa, gitu Pak ya. Tidak ada yang seperti dia. Kemudian di surat Paulus juga mengatakan 1 Korintus 8:6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, itu Pak ya. Nah dari sekian ayat itu kita mengambil kesimpulan persis tadi yang dibacakan Bapak tadi waktu awal-awal saya masuk itu Pak. Itulah keberadaan Allah Pak. Makanya Mandro. ya silakan Kalau Pak. saya ngelihatnya beda Pak, agak beda. Bedanya di mana? Misalkan tadi Allah adalah cahaya, Allah adalah Terang, api terang, yang Pak. membakar, ya terang ya. Terang kan Ya. maksudnya mungkin cahaya ya. Atau misalkan api yang membakar dan Ya. lain sebagainya. Menjadi Itu sifat Allah jadi. kalau saya ngelihatnya itu masih apa ya? Karena misalkan api deh, api adalah ciptaan kalau menurut saya. Cahaya atau terang pun adalah ciptaan. Nah kalau dalam teologi Islam itu mukhalafatul hawadisi artinya tidak sama dengan ciptaannya. Jadi bukan api, bukan cahaya. Kan kalau dalam Islam malaikat dari cahaya, kemudian Itu saya gini Pak, saya jin potong dan gini, Pak. iblis dari ini, ya kan? Itu Tapi kalau menjadi Allah ini kemahakuasaannya Pak. cahaya. Yang mau saya jelaskan tadi itu tentang Tapi dia kalau di situ yang agak jelas Pak, maksudnya clear gitu. Ini ya betul. bukan apa namanya, Itu bukan sifat makna, Allah, bukan mungkin itu tafsir kali Pak. Nanti Bukan, bukan itu makna ayat. kiasan. ayat di Ayatnya- situ sudah ya secara letterlet itu merujuk kepada sifat Allah Pak. Kalau dikatakan Allah ada terang, artinya di dalam dia tidak ada kegelapan, kan gitu. Ketika saya mengatakan Allah itu roh, artinya dia sama seperti tadi tidak bisa dijangkau, tidak bisa dilihat. Nah kemudian roh ya mungkin bisa dirasakan gitu Pak ya, seperti angin gitu ya. Nah kemudian Allah, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, itu menjadi sifat dia yang saya bilang tadi, dia maha suci, kan gitu Pak. Nah itu adalah gambaran-gambaran yang tertulis di Alkitab. Kemudian kita seperti apa ya, misalnya kita membuat suatu tabulasi bagaimana tentang Allah di dalam Kristen melalui dari Kejadian sampai Wahyu. Itu saya ambil beberapa contoh gitu Pak. Jadi sebenarnya itulah yang harus dipahami dulu gitu. Nah kemudian kita berangkat lagi ke Yesus gitu kan. Siapa itu Yesus? Tapi sebelum berangkat ke sana, itu tadi Pak, dari pertanyaan Bapak tadi mengenai kata Tuhan itu aja kita berbeda Pak. Betul. Iya. Kalau di dalam Ya, artinya agak Al-Qur'an ya. Poinnya nih yang Bapak mau sampaikan ini yang memang agak susah diterima akal, agak berat diterima akal ketika Silakan. ya firman itu ada berwujud menjadi manusia, dan ini bukan manusia, ini adalah firman. Agak berat gitu loh maksudnya. Iya, saya Nah, itu paham. aja sih. Artinya tadi kan saya sudah gambarkan bahwa dalam Islam itu mensifati saja sudah dianggap menduakan.
gitu kan, apalagi sampai mewujudkan apapun itu, apa istilahnya, redaksi yang mengatakan itu atau alasannya gitu kan, ya kan, karena Maksud saya otomatis, begini, Pak. Tadi kan saya jabarkan tentang Allah yang saya bacakan, Pak. Tentu kita harus sepakat di sana bahwa tidak mungkin Allah itu, kalau pemahaman saya di sini yang merujuk kepada Bapa gitu ya. Jadi bukan Bapa yang turun ke surga, ke bumi, Pak. Kan begitu. Itu yang mau saya tekankan supaya kita, karena sudah di sana sudah dikatakan tidak seorang pun yang melihat Allah, kan begitu. Tidak seorang pun, Pak. Ya sampai sekarang kami meyakini itu, Pak. Tapi sering narasi-narasi dari teman-teman Islam itu Tuhannya disalib, Tuhannya kelihatan, kan begitu ya. ya saya sih mungkin Di ayat sudah ada dikatakan Allah itu tidak seorang apa pun namanya? melihat Bapa gitu. di kalangan orang Kristen sendiri, dengan adanya aliran misalkan apa namanya, aduh lupa, Oneness ya. ada aliran ya misalkan Wenas ya, Iya. Wenas dan lain kan termasuk hal seperti ini juga gitu kan, yang artinya mereka ada yang terima gitu kan, ada yang enggak. Itu menurut literasi mereka lah itu, Pak. Jadi yang mau saya katakan, Ya artinya nanti kita bisa jangankan diskusikan. di kami, di orang Islam, di dalamnya sendiri gitu kan, memaknai ini itu, bahkan mungkin kalau yang besar kan yang Protestan dan Katoliknya ini kan Itu ini sama, Pak. apa namanya, bukan, artinya kalau itu masalah apa Pak, terjadinya Protestan itu saya agak lupa tuh sejarahnya. Masalah kitab ada yang dimasukkan di kanon di perjanjian lama aja itu, Pak. Deuterokaronika Oh, gitu. sama Protokronika. Baik. Itu tentang api penyucian, Pak. Oh baik. Nah, tapi Ya tidak artinya dengan masalah ketuhanan. artinya untuk masalah ketuhanan aja. Enggak, itu bukan masalah Di ketuhanan, dalam Pak. Kristen, ya ada, selain yang tadi Pak, selain yang Protestan Katolik, di luar itu dalam masalah ketuhanan sendiri di dalam Kristen sendiri memunculkan beberapa kelompok lah, bisa dibilang seperti itu. Oh iya, Yang itu saya hal tahu, biasa, Pak. Enggak ada masalah itu. Jadi Karena itu artinya sudah dari abad kedua itu ada, Pak. Jadi dari otoritas kekristenan, dari semua golongan Pak murid para rasul yang disebut bapak-bapak gereja itu sudah selesai, Pak. Kalaupun ada yang memunculkan itu lagi di abad sekarang, ya kita tidak apa namanya ya, tidak sekeras zaman dulu lah gitu ya. Kita biarkan sajalah gitu. ada saya pernah ikut di salah satu channel, dia lahir di Belanda kalau nggak salah, Pak, orang Indonesia tapi di Belanda lama, sampai akhirnya dia kayak semacam punya pemahaman tersendiri tentang Yesus itu gitu loh Pak. Akhirnya lama-kelamaan besar pemahamannya itu menjadi sebuah golongan juga, kemudian di Indonesia juga hanya diadopsi juga gitu kan. Maksud saya apa ya, Kalau tadi konsepnya intinya, itu ketuhanan itu nggak ada masalah, Pak, di sana, Pak. Tetap merujuk gitu ya. kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang berbeda itu mengenai hakikatnya, Pak. Jadi kalau dikatakan Ya, konsep makanya- ketuhanannya berbeda, nggak ada yang beda, Pak. Bahkan kalau Bapak tanya apa saksi Yehova pun sama Unitarian, Pak, tetap merujuk Iya, saya kepada Yehova ya, saya Yesus Yehova. adalah tetap merujuk kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Pak. Tetap itu, Pak. Ya, Yang membedakan saya sih hakikatnya, Pak. kembali lagi sih Pak ini, Pak Mandro ya Pak. Tadi memang di dalam Islam, contoh misalkan ucapan, kembali lagi Sayyidina Ali, saya senang sekali ucapan beliau itu karena banyak yang menyentuh lah tentang masalah ketuhanan misalkan. Atau Beliau gini, katakan, Pak, saya tanya sedikit, Pak, menurut Bapak ya, Pak. Ya, Menurut Bapak, Tuhan itu apa, Pak? Makna kata Tuhan itu. Tuhan itu, ya saya bisa karena apa ya, harus kita rangkumkan dari sekian banyak ayat gitu loh ya tentang Tuhan. Tapi mohon maaf kalau misalkan Ya, saya betul. salah, saya coba memaknai katakanlah Secara sekarang umum aja, Pak. Secara umum aja. tanpa dengan melihat ayat, itulah mungkin yang saya pahami gitu kan.
Ya, Ya, Tuhan secara adalah umum aja. zat ya. Zat ya. Zat yang maha pencipta, kemudian yang maha penyayang, maha pengasih, ya kan, yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi, ya kan, manusia dan semua selain daripadanya adalah ciptaannya. Oke, Pak. Saya Kemudian sepakat, Pak. iya, dia yang mengatur seluruh alam pencipta. Kemudian dia itu begitu sayang kepada makhluknya, digambarkan ketika kita datang kepada dia berlangkah dengan langkah kaki, maka dia akan datang dengan berlari. Ketika kita datang berlari, dia akan kita datang dengan duduk, dia akan berdiri. Kita datang berjalan, dia Oke. akan berlari. Saya Ya, tangkap, kan? Pak. Maaf, saya potong, Ya. Pak. Ya, Saya juga sedikit lagi, tangkap. sedikit lagi. Oh iya, ya. Oke, oke. Tadi artinya apa? Tuhan yang apa namanya? Istilahnya begitu dekat, kita menghadap ke manapun, di situ ada dia, gitu ya. Tuhan yang kita tidak bisa gambarkan, tidak bisa kita deskripsikan, gitu kan. Dia adalah sebuah zat yang maha segala-galanya. Mungkin itu aja sih ya. Di Al-Quran Iya, semakin iya, banyak iya, ya. iya. Atau paling simpel ya surat Al-Ikhlas, Pak. Secara umum aja sih, Pak. Maksud saya sih Allah pengertian, dialah yang maha satu. Allah pengertiannya aja sih, Pak. dialah empat. Ya itu sebenarnya surat Al-Ikhlas itu Pak yang paling simpel lah. Dialah ya maksud Maha saya begini, Pak. Esa, tempat bergantung, ya kan, lam yalid wa lam yulad, tidak dianakan dan tidak diperanakan, ya kan, kemudian tidak beranak dan tidak diperanakan, kemudian tempat bergantung segala makhluknya. Ya, Ya, itu gambarannya. saya maksud sih sederhana, Pak, tadi, Pak. Pengertiannya aja gitu, Pak. Contohnya ya, Pak. Itu kata Tuhan itu bahasa Arab aslinya apa, Pak? Allah ya, itu Allah. Allah Kalau itu Rob- bukannya nama diri, Pak. Atau dulu. Yang saya Ilah. tahu tuh Kan ini, Al-Ilah ya, dari kata Al- Al-Ilah. La ilaha la illallah, kan tiada Tuhan selain Allah. La ilaha Artinya illallah, ilah. betul. Ilah itu diartikan jadi Tuhan, kan gitu, Pak? Betul nggak, Pak? Ya, Al-Ilah, Dari katanya terminologinya, Al-Ilah. Pak. Iya, Al-Ilah itu secara Al-Ilah. Al-Ilah, kemudian menjadi Allah. Saya agak lupa ininya apa namanya urutannya menjadi Allah itu. Tapi ya secara umum kita Bukan, Pak. menyebut Bukan begini, Pak. Tuhan itu adalah Allah. Allah itu kan nama, Pak. Betul nggak, Pak? Menurut Al-Quran ya, Allah itu kan Allah nama itu diri, zat, Pak. Pak. Ya, ya itu kita kan bilang namanya zat, ya. nama Tuhan dalam nama Tuhan Islam kan Islam? Allah. Allah ya, betul. Nama kan, Pak? Nama Nama. Sedangkan kata Tuhan dari bahasa Arabnya apa tadi, Pak? Al-Ilah. Atau apa, Pak? Tuhan Al-Ilah mungkin ya, atau lebih dekat ya Al-Ilah, karena kan ada Rob. Kalau Rob juga biasa kita. Rob itu Rob kalau apa? arti letterlengnya itu adalah pengurus ya. Pengurus. Tapi kadang-kadang kita dalam berdoa juga ya Rabbi, gitu kan. Wahai Tuhan juga diartikan kalau dalam bahasa Indonesia. Tuhan juga. Karena kan gini, Pak. Apa namanya, bahasa Indonesia ini bahasa yang tidak hanya orangnya ya, bahasanya pun bahasa terjajah gitu kan. Ya kebetulan bahasa yang terjajah secara fisik dan secara spiritual ya. Mohon maaf karena mungkin Islam lebih lama gitu kan, dan paling banyak katakanlah sekarang mayoritasnya, sehingga dalam bahasa pun lebih banyak bahasa Islam atau bahasa Arab masuk ke dalamnya. Gitu Ya, kan? masa serapan, Pak. Ya, betul. Serapan itu banyak sekali dari bahasa Arab. Nah kalau Tuhan, ini kan kalau nggak salah bahasa Sanskerta ya, kalau Tuhannya sendiri. Iya, dari kata tungyang, Pak. Pak Mandro, mohon maaf sekali. Oke, Pak. Besok lain kali kita lanjut, Pak. Ya, terima kasih banyak nih waktunya Pak sudah berdiskusi. Mudah-mudahan. Ya, sama-sama, Pak. Namanya? Maaf kalau ada kata-kata salah, Pak. Sama-sama Pak, sama Bapak. Assalamualaikum. Oke,
Pak Ade Ya udah ya, mana nih Dit, ya. bosnya? Oh, siap Pak Ade, tes. makasih banyak. Ada kayaknya Oke, ketinggalan ini. monitor. Oke, makasih ya. Clear ini masalahnya.